Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar dan beraktivitas yang lain. Baik, pada kesempatan ini materi IPS kelas 6 kita akan belajar tentang dampak dan persiapan Indonesia dalam menghadapi MEA, ya, kelanjutan dari materi yang lalu. Apa itu MEA? What is MEA? Nah, MEA itu singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau ada istilah lain dari MEA itu AEC. AEC itu ASEAN Economic Community, jadi Komunitas Ekonomi ASEAN. Ada dua pembahasan pada kali ini, ya, materi IPS kelas 6. Yang pertama, yang A, dampak positif dan negatif MEA. Yang B, persiapan Indonesia dalam menghadapi MEA. Oke, kita akan bahas yang pertama, dampak positif dan negatif MEA. Baik, dampak positif, kita pindah dulu, ya, biar kelihatan tulisannya. Oke, A, dampak positif dan negatif MEA. Dengan diberlakukannya MEA pada tahun 2015, negara anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas barang. Ya, aliran bebas barang itu maksudnya barang dari Indonesia kemudian ke luar negeri, barang dari luar negeri ke Indonesia, kemudian jasa juga begitu, jasa pengiriman dan lain-lain. Kemudian investasi. Apa itu investasi? Investasi itu kalau kamu punya uang, ya, kita punya duit, kemudian duitnya itu dititipkan untuk dikelola, ya, baik itu berupa uang ataupun benda ataupun barang, ya, sehingga menghasilkan. Dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara. Jadi tenaga kerja dari Indonesia ke luar negeri atau dari luar negeri di wilayah ASEAN ke Indonesia. Nah, arus bebas tersebut menimbulkan dampak positif dan negatif. Apa itu dampak positifnya? Dampak positifnya antara lain peningkatan ekspor sehingga menambah pendapatan negara. Itulah dampak positif dari MEA. Dengan peningkatan ekspor, menjual barang kita ke luar negeri, maka kita mendapatkan untung, ya, mendapatkan untung untuk negara. Selanjutnya, tersedianya lapangan pekerjaan baik di dalam maupun ke luar negeri di wilayah ASEAN, ya. Jadi orang Indonesia bekerja di luar negeri walaupun mungkin sebelumnya sudah pernah, ya, tetapi di sini adalah tentang ASEAN. Jadi orang yang bekerja di ASEAN itu adalah orang-orang di lingkungan ASEAN. Indonesia ke negara ASEAN, misalnya ke Singapura, ke Thailand, ya, kemudian ke Brunei, atau yang dari negara-negara ASEAN di luar Indonesia datang ke Indonesia. Kemudian berikutnya, memberikan kesempatan bagi para usahawan untuk menjual produknya di wilayah ASEAN, ya. Usahawan misalnya orang-orang Indonesia itu boleh jualan ke luar negeri di wilayah ASEAN, atau di ASEAN, negara-negara ASEAN juga jualan di Indonesia, ya, seperti itu. Nah, itulah dampak positif daripada MEA. Kemudian dampak negatifnya. Dampak negatifnya antara lain kompetisi akan muncul antara produk lokal dan luar negeri. Kompetisi itu adalah persaingan, ya. Persaingan akan muncul antara produk Indonesia dan luar negeri, ya.
Kemudian eksploitasi terhadap sumber daya alam dalam skala besar dapat merusak ekosistem di Indonesia. Maksudnya eksploitasi itu adalah pemanfaatan atau pendayagunaan, ya, pendayagunaan sumber daya alam. Misalnya dengan membuka lahan baru untuk mendirikan sebuah perusahaan, ya. Membuka lahan baru itu harus merapikan, ya, menebang pohon, misalnya pohonnya ditebang, ya. Kemudian di situ ada kehidupan, pasti ada makhluk hidup. Nah, di situ otomatis makhluk hidup itu akan pindah ataupun punah. Nah, di situ makanya dapat merusak ekosistem seperti itu. Kemudian tenaga kerja asing dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja semakin ketat. Ya, terjadi persaingan antara tenaga Indonesia dengan tenaga asing. Ya. Itulah dampak negatif daripada MEA. Kemudian berikutnya, untuk menghadapi itu semua, persiapan Indonesia dalam menghadapi MEA. 1. Penguatan daya saing ekonomi. Jadi daya saing ekonomi kita itu diperkuat. Kemudian yang nomor 2, program ACI, Aku Cinta Indonesia. Maksudnya adalah produk-produk, kita mencintai produk dalam negeri, ya. Lebih mencintai produk dalam negeri. Apa sih itu produk dalam negeri? Banyak. Ya, contoh makanan, ya, banyak di Indonesia. Makanan apa? Misalnya produk dalam negeri. Pempek dari Palembang. Kerak telur dari Betawi. Nah, itu dari makanan. Kemudian dari produk-produk yang lain, produk-produk Indonesia masih banyak. Produk luar negeri apa? Bisa dari makanan. Ada misalnya KFC, ya itu kan produk dari luar negeri, ataupun mungkin hoka-hoka bento ataupun apa, ya, seperti itu. Jadi program ACI. Jadi Aku Cinta Indonesia, mencintai produk-produk Indonesia. Kemudian penguatan sektor UMKM. UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, menengah. Maksudnya penguatan sektor usaha, ya, usaha atau bisnis. Kemudian perbaikan infrastruktur. Infrastruktur itu memperbaiki jalan, kemudian jembatan sebagai sarana transportasi agar lancar. Nomor 5, peningkatan kualitas SDM. Apa itu SDM? SDM itu sumber daya manusia. Jadi harus dididik, diberikan keterampilan supaya mereka berkualitas. Yang keenam adalah reformasi kelembagaan dan pemerintahan. Maksudnya reformasi kelembagaan itulah reformasi institusi atau organisasi, ya, dan pemerintahan. Nah, itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.